Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia. Ya, jadi gue barusan aja ngeliatin video gue yang gue post beberapa waktu lalu mengenai ganti LCD Samsung Note 9. Ya, jadi memang beberapa waktu lalu gue sempet ada servis LCD Samsung Note 9 di Service Center Samsung Indonesia yang lokasinya ada di WTC Surabaya. Jadi waktu itu gue dapet Samsung Note 9-nya itu dalam kondisi second, terus gue pakai sekitar 1,5 bulan. Ternyata warna LCD-nya itu mulai kehijau-hijauan. Selang beberapa minggu setelah itu, ternyata LCD-nya itu nggak bisa mengeluarkan gambar sama sekali, alias sudah rusak. Dan akhirnya gue coba untuk bertanya ke Samsung Service Center yang lokasinya ada di WTC. Alhasil gue harus ganti LCD Samsung Note 9 tersebut. Belajar dari situ, ternyata kalau seumpama kita membeli barang yang bergaransi resmi distributor Indonesia, itu ada untungnya ya. Cerita kedua, itu waktu gue membeli GoPro Hero yang waktu itu pertama kali gue beli adalah GoPro Hero 6. Sebenarnya waktu itu gue nggak ada niat sama sekali untuk menjual gitu kan ya. Tetapi setelah gue pikir-pikir untuk dari sisi stabilisasi gambarnya itu ternyata kurang bagus. Akhirnya gue switch ke GoPro Hero 7 dan garansinya masih tam lagi. Sebenarnya nggak ada problem mengenai gambar atau juga stabilisasi dari GoPro Hero 7 tersebut. Tapi gue agak sedikit kurang nyaman waktu akan mengganti daripada baterainya itu. Karena gue harus buka cangkangnya, terus juga menggantinya kembali. Momennya itu jadi kerasa kayak hilang gitu. Akhirnya gue coba untuk membeli GoPro Hero 8 yang garansinya itu adalah garansi internasional. Dan gue belinya second ya. Dan sebenarnya waktu itu tidak ada terjadi yang namanya kerusakan atau apapun. Tetapi belajar dari GoPro Hero 6 dan juga GoPro Hero 7, waktu voice comment itu di 6 dan juga 7, GoPro Hero 6 dan juga 7 itu lancar-lancar aja. Waktu gue memberikan voice comment atau juga perintah dalam logat gue yang bahasa Inggrisnya itu kurang banget gitu kan ya, ternyata mereka bisa menerima dengan sangat lancar. Tapi setelah gue switch di GoPro Hero 8 yang garansi internasional, ternyata voice comment gue itu kayak susah banget diterima, kemungkinan besar karena logatnya. Alhasil gue merasa nggak nyaman di situ. Gue coba untuk jual, akhirnya laku gitu kan. Dan gue beli lagi yang garansi TAM Indonesia. Setelah gue coba ternyata ada sedikit perbedaan loh ya. Setelah gue cobain di voice comment-nya, ternyata di situ ada pilihan untuk voice comment-nya itu English Indonesia, English US, dan juga English Eropa dan sebagainya. Dan setelah gue setting antara di English Indonesia dan juga English US, itu ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Di saat gue setting di English USA, itu voice comment gue itu kayak susah banget diterima kayak gitu. Tapi setelah gue ganti posisinya di English Indonesia, voice comment-nya itu bisa langsung diterima, dan GoPro Hero 8 yang garansi TAM Indonesia itu langsung bisa mengenali dan juga melakukan perintah yang gue berikan saat itu juga kayak gitu. Ternyata ada perbedaan ya, walaupun cuma kayak settingan antara bahasa di dalam GoPro Hero 8 yang garansi internasional dan juga GoPro Hero 8 yang garansi TAM Indonesia, seperti itu. Lalu ada pengalaman lagi, beberapa waktu lalu itu gue dititipin temen gue untuk menjualkan Canon M50 yang dia beli dari Jepang. Gue lihat-lihat di Tokopedia itu untuk garansi yang data script untuk secondnya sendiri itu harganya kisaran antara 8 juta sampai dengan 8.500.000 rupiah.
Waktu itu gue percaya diri banget gitu kan ya, untuk Canon M50 yang dibeli dari Jepang tersebut itu bisa laku di 8,5 juta rupiah karena barangnya itu masih mulus banget, jarang banget dipakai, hanya beberapa kali dipakai buat ngevlog lalu kena lockdown. Dan juga di situ sudah ada ND filternya 2, terus baterainya originalnya 2 gitu kan, dan ditambah dengan tripod. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menawar dengan harga yang jauh di bawah 8 juta rupiah. Akhirnya terjualah Canon M50 garansi internasional dari Jepang tersebut itu di 7,2 juta rupiah. Gapnya itu banyak banget antara 8,5 juta rupiah garansi data script Indonesia dan juga 7,2 juta rupiah yang garansi Jepang. Dari situ gue mikir tuh, apakah memang sebegitu penting garansi resmi atau juga barang yang kita beli itu ada distributor resminya di Indonesia. Akhirnya gue sempat juga membaca beberapa postingan yang ada di sosial media yang berhubungan dengan prosesor Ryzen, karena akhir-akhir ini memang banyak sekali untuk distributor atau juga dealer-dealer itu impor sendiri barang-barang Ryzen yang ada di luar negeri, lalu mereka masukin sendiri tanpa melalui distributor resmi di Indonesia, yaitu merupakan PT AMD dan juga PT AGS. Ada beberapa keluhan yang memang dirasakan daripada dealer atau juga user. Ada ketakutan tersendiri ya. Memang kalau seumpama kita tahu bahwa seperti kasus Samsung Note 9 ini, kalau seumpama Samsung Note 9 ini tidak memiliki garansi resmi Samsung Indonesia, tentu aja mungkin udah jadi gantungan kunci atau juga ganjel pintu, karena untuk LCD-nya sendiri belum dijual bebas di servis-servis daripada ponsel yang tersebar di Indonesia, seperti itu. Jadi menurut gue kayak ternyata penting banget ya untuk garansi resmi barang-barang elektronik yang ingin kita beli. Ya, kalau seumpama bisa dibilang perumpamaannya nih ya, kita mau menyeberang melewati sungai. Ada satu orang yang sudah menyeberang lalu dimakan buaya di sungai tersebut. Apakah kita juga akan melewati sungai tersebut yang kita sudah tahu bahwa sudah ada korban seseorang yang dimakan buaya? Kalau seumpama kita nekat sih parah banget gitu kan ya. Kayaknya segini aja sharing gue di video kali ini. Jadi gue reminder buat teman-teman yang ingin membeli barang-barang elektronik, pastikan garansinya itu adalah garansi resmi dan barangnya itu bukan barang black market. Kita nggak akan tahu barang tersebut itu umurnya seberapa lama gitu kan ya. Kalau seumpama kita nggak apes, mungkin barang tersebut itu bisa nyala, bisa hidup, kita bisa manfaatkan sampai dengan bertahun-tahun, 5-10 tahun sampai dengan garansinya habis, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi bagaimana amit-amit kalau seumpama kita mendapatkan barang yang tiba-tiba rusak di tengah jalan? Untuk barang-barang elektronik tentu aja biasanya minimal di cover garansi untuk servisnya itu sekitar 1 tahun. Dan untuk prosesor AMD sendiri yang garansi resmi itu garansinya adalah 3 tahun. Jadi jangan lupa untuk selalu menanyakan produk yang kalian beli itu adalah barang yang didistribusikan oleh distributor resmi yang ada di Indonesia, supaya kalian mendapatkan after sales yang lebih baik. Gitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.